kalian, saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor satu, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor satu di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu. Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih. Saudara-saudara sekalian, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Selamat datang di channel ini. Di sini, kalian akan menemukan berbagai konten menarik, mulai dari cerita seru, tips dan trik, eksplorasi dunia, atau lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk, langsung aja tonton video kali ini dan selamat menikmati. Judul cerita, dituduh gelap, Indonesia justru bersinar, pidato Prabowo yang bikin merinding. Panggung yang bersejarah, Jakarta Convention Center (JCC), malam itu dipenuhi sorakan dan semangat yang membara. Lampu-lampu megah menyinari aula utama tempat Kongres V Partai Demokrat berlangsung. Delegasi dari seluruh penjuru Indonesia duduk rapi mengenakan atribut partai. Di tengah hiruk-pikuk itu, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, melangkah mantap menuju podium. Setiap langkahnya disambut tepuk tangan yang menggema di seantero ruangan. Wajah-wajah peserta Kongres menampakkan antusiasme, menunggu pidato yang telah lama dinanti. Ada harapan besar bahwa Prabowo akan memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Isu-isu mengenai tantangan ekonomi global, kesejahteraan rakyat, dan arah kebijakan nasional menjadi topik hangat belakangan ini. Namun, yang paling menarik perhatian adalah pernyataan sejumlah pihak yang menganggap Indonesia tengah berada dalam masa gelap. Pernyataan itu meresahkan banyak orang, tapi Prabowo hadir malam itu bukan untuk menambah kekhawatiran. Ia datang membawa cahaya optimisme. Suasana hening ketika Prabowo memulai pidatonya. Saudara-saudara sekalian, ucapnya tegas. Banyak yang mengatakan Indonesia gelap. Banyak yang pesimis. Saya di sini ingin mengatakan, Indonesia tidak gelap. Indonesia terang. Indonesia kuat. Kalimat itu langsung disambut riuh tepuk tangan. Dalam sorotan kamera, tampak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersenyum menyimak. Di balik podium, Prabowo tak hanya berbicara sebagai presiden. Ia berbicara sebagai seorang patriot yang mencintai bangsanya sepenuh hati. Menepis narasi kegelapan, Prabowo mengangkat kedua tangannya, meminta audiens untuk tenang. Setelah sorakan mereda, ia melanjutkan pidatonya dengan nada yang lebih dalam. Saudara-saudara, siapa yang mengatakan Indonesia gelap? Apakah kita lupa bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya? Apakah kita buta terhadap potensi luar biasa yang kita miliki? Suaranya bergetar, mencerminkan keyakinan yang tak tergoyahkan.
Ia mengutip data dari lembaga internasional yang memprediksi Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada tahun 2050. Indonesia di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Prancis. Kalau begitu, kenapa ada yang bilang Indonesia gelap? Kita justru berada di jalur yang benar. Kita sedang membangun, kita sedang berbenah. Kata-kata Prabowo menembus hati banyak orang di ruangan itu. Sebagian delegasi bahkan tampak berkaca-kaca. Tidak sedikit yang mengangguk setuju. Saya bukan orang yang suka berandai-andai, lanjut Prabowo. Tetapi kita harus melihat kenyataan. Ya, ada tantangan. Ya, ada kesulitan. Tapi apakah itu alasan untuk menyerah? Tidak, justru saat inilah kita harus bersatu. Kita harus kerja keras. Tidak ada jalan pintas menuju kejayaan. Ucapannya mengingatkan banyak orang akan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi tantangan. Optimisme yang berakar pada realitas. Optimisme yang disampaikan Prabowo malam itu bukanlah sekadar retorika kosong. Ia berbicara berdasarkan data dan pengalaman panjangnya di dunia politik dan militer. Saya tahu bagaimana rasanya menghadapi situasi sulit, katanya, mengenang masa-masa sulit dalam karir militernya. Tetapi saya juga tahu bahwa dengan strategi yang tepat dan tekad yang kuat, tidak ada yang mustahil. Ia menjelaskan bagaimana pemerintahannya telah melakukan berbagai upaya penghematan di sektor-sektor yang dianggap tidak produktif. Dana yang berhasil dihemat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kita harus pandai-pandai menggunakan uang rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada pemborosan, tegasnya. Prabowo juga menyinggung soal budaya studi banding ke luar negeri yang sering dilakukan oleh pejabat. Bukan saya melarang belajar ke luar negeri, jelasnya. Tapi mari kita jujur, seberapa banyak yang pulang dengan membawa ilmu yang benar-benar diterapkan. Kita punya banyak potensi di dalam negeri yang bisa digali tanpa harus selalu pergi jauh. Pernyataan ini disambut tawa kecil dari para peserta kongres, tetapi juga disertai anggukan setuju. Prabowo kemudian mengajak semua pihak untuk fokus membangun dari dalam. Kalau bukan kita yang percaya pada Indonesia, siapa lagi? Pengorbanan demi masa depan. Dalam babak selanjutnya pidatonya, Prabowo berbicara tentang pentingnya pengorbanan. Saudara-saudara, membangun bangsa tidak bisa instan. Butuh waktu, butuh tenaga, dan yang paling penting, butuh pengorbanan, ujarnya. Ia menceritakan bagaimana banyak negara maju yang harus melewati masa-masa sulit sebelum akhirnya mencapai kemakmuran. Jangan kita mau enaknya saja. Kalau kita mau Indonesia hebat, kita harus rela berkorban. Bekerja lebih keras, berpikir lebih cerdas, dan yang paling penting, menjaga kejujuran. Presiden menyoroti peran generasi muda dalam membangun masa depan bangsa. Anak-anak muda kita hebat-hebat. Mereka punya ide-ide segar, energi yang melimpah. Tapi mereka butuh bimbingan. Mereka butuh contoh yang baik dari para pemimpin mereka. Ia menatap langsung ke arah AHY yang duduk di barisan depan. Kita harus tunjukkan bahwa politik bukan soal mencari kekuasaan semata. Politik adalah alat untuk mengabdi. Untuk rakyat, untuk Indonesia. Kepemimpinan kolaboratif. Pidato Prabowo malam itu juga menekankan pentingnya kolaborasi. Saya percaya, tidak ada satupun partai yang bisa membangun Indonesia sendirian. Kita butuh kerjasama, kita butuh sinergi. Politik boleh berbeda, tapi tujuan kita harus sama, Indonesia yang sejahtera, katanya. Ia mengapresiasi Partai Demokrat yang selama ini telah berkontribusi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada Bapak AHY dan Bapak SBY yang telah terpilih kembali sebagai pimpinan partai. Ini adalah amanah besar. Saya yakin di bawah kepemimpinan kalian, Demokrat akan terus menjadi mitra yang konstruktif. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terbuka untuk menerima kritik. Kritik yang membangun adalah vitamin bagi demokrasi. Jangan ragu untuk mengingatkan saya jika ada yang keliru. Tapi ingat, kritik harus disertai solusi. Jangan hanya pandai mencela tanpa menawarkan jalan keluar. Pernyataannya ini disambut tepuk tangan meriah. Potensi sumber daya alam dan manusia. Lebih lanjut, Prabowo membahas tentang potensi sumber daya alam dan manusia Indonesia. Kita ini negara kaya, laut kita luas, hutan kita lebat, tanah kita subur. Tapi kekayaan itu tidak ada artinya kalau tidak kita kelola dengan baik, tegasnya.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan sambil tetap memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, Prabowo menyoroti pentingnya pendidikan. Kunci kemajuan bangsa ada pada kualitas manusianya. Pendidikan harus menjadi prioritas utama. Kita harus pastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tidak peduli mereka tinggal di kota besar atau di pelosok desa. Ia bercerita tentang kunjungannya ke berbagai daerah terpencil di Indonesia. Saya lihat sendiri bagaimana anak-anak di perbatasan rela berjalan berjam-jam hanya untuk sampai ke sekolah. Kita tidak boleh membiarkan itu terus terjadi. Negara harus hadir. Bab 7. Teknologi, Inovasi, dan Masa Depan Indonesia. Setelah membahas potensi sumber daya manusia dan alam, Prabowo mengalihkan perhatiannya pada pentingnya teknologi dan inovasi. Saudara-saudara, dunia berubah cepat. Kalau kita tidak ikut berubah, kita akan tertinggal, ucapnya. Ia menjelaskan bahwa Indonesia harus berani berinvestasi di bidang teknologi. Kita harus ciptakan ekosistem yang mendukung anak-anak muda berinovasi. Jangan sampai talenta terbaik kita justru mencari peluang di luar negeri karena merasa tidak dihargai di tanah airnya sendiri. Prabowo mencontohkan bagaimana negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura berhasil mengangkat perekonomian mereka dengan mengandalkan teknologi. Indonesia bisa seperti mereka, bahkan lebih baik. Kita punya pasar yang besar, kita punya SDM yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengarahkan potensi itu ke jalan yang benar. Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pemerintahan. Pelayanan publik harus cepat dan efisien. Tidak boleh ada lagi birokrasi yang berbelit-belit. Teknologi harus digunakan untuk mempermudah hidup rakyat, bukan mempersulit. Prabowo bercerita tentang kunjungannya ke beberapa startup lokal yang telah menciptakan inovasi luar biasa. Saya kagum dengan kreativitas anak-anak muda kita. Ada yang menciptakan aplikasi untuk petani, ada yang fokus pada kesehatan, ada yang membantu UMKM. Ini yang harus kita dukung. Kita butuh lebih banyak orang seperti mereka. Tepuk tangan meriah kembali menggema di Aula Kongres. Indonesia di panggung dunia. Saudara-saudara, lanjut Prabowo, Indonesia bukan hanya pemain lokal. Kita adalah pemain global. Ia menyoroti bagaimana Indonesia telah memainkan peran penting dalam berbagai forum internasional. Kita adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kita anggota G20. Suara kita didengar di kancah internasional. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus terus memperkuat posisinya di mata dunia. Kita harus percaya diri, jangan merasa kecil. Indonesia besar, Indonesia kuat. Ia juga menyinggung tentang pentingnya hubungan diplomasi yang saling menguntungkan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, kita harus cerdas dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Kita harus menjaga kedaulatan kita, tapi juga terbuka untuk kerjasama yang membawa manfaat bagi rakyat. Prabowo mengingatkan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada sumber daya alamnya, tetapi juga pada kekuatan diplomasi dan kerjasamanya dengan negara-negara lain. Kita harus pandai membaca situasi global. Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Kita harus jadi pemain utama. Persatuan dalam keberagaman. Menyadari pentingnya persatuan, Prabowo menekankan bahwa keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Kita ini negara yang unik. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita punya ratusan suku, bahasa, dan budaya. Ini bukan kelemahan, ini kekayaan, ujarnya. Ia mengingatkan semua pihak untuk tidak terjebak dalam politik identitas yang memecah belah bangsa. Perbedaan itu indah kalau kita saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dijadikan alat untuk memecah belah. Prabowo menceritakan pengalamannya berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia. Saya lihat sendiri bagaimana rakyat di pelosok hidup rukun meski berbeda agama, suku, dan bahasa. Mereka saling membantu. Itu yang harus kita teladani. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat toleransi dan solidaritas. Kita semua bersaudara. Tidak ada yang lebih penting daripada persatuan. Tanpa persatuan, semua yang kita bangun akan sia-sia. Pidatonya kali ini terasa sangat emosional. Banyak peserta kongres yang terlihat terharu. Indonesia tidak akan pernah runtuh selama kita bersatu. Kita harus jaga NKRI ini sampai titik darah penghabisan, tegasnya dengan suara bergetar. Penutup yang penuh harapan. Mengakhiri pidatonya, Prabowo mengambil napas sejenak. Ia menatap seluruh hadirin dengan mata yang penuh semangat.
Saudara-saudara, malam ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai presiden. Saya berdiri di sini sebagai seorang anak bangsa yang mencintai negerinya. Saya tahu perjalanan ini tidak mudah. Akan ada tantangan, akan ada cobaan. Tapi saya yakin, dengan kerja keras dan persatuan, kita bisa melewatinya. Ia mengajak seluruh partai politik, ormas, dan elemen masyarakat untuk bergandengan tangan. Mari kita lupakan perbedaan yang tidak penting. Mari kita fokus pada masa depan anak cucu kita. Indonesia butuh kerja nyata, bukan hanya janji. Prabowo menundukkan kepala sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lantang, Indonesia tidak gelap. Indonesia terang. Indonesia adalah negeri yang penuh harapan. Jangan pernah ragu akan itu. Tepuk tangan menggema, lebih keras dari sebelumnya. Banyak yang berdiri, memberikan standing ovation. AHY dan SBY maju ke panggung, menyalami Prabowo dengan hangat. Suasana penuh haru dan semangat menyelimuti seluruh ruangan. Malam itu, bukan hanya sebuah pidato yang terdengar. Malam itu, sebuah pesan kebangkitan dan harapan telah ditanamkan di hati semua yang hadir. Ketika lampu-lampu mulai meredup dan para peserta kongres perlahan meninggalkan ruangan, satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan pernah menyerah. Dan seperti yang telah dikatakan Presiden Prabowo, selama kita bersatu, Indonesia akan selalu terang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten seru lainnya. Jangan ragu untuk share video ini ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap